warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Jadi kalian semua dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pelajaran pada hari ini. Dan pertama-tama sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu agar diberi kemudahan dalam pembelajaran hari ini. Selanjutnya, Ibu akan memilih salah satu untuk memimpin doa kita pada hari ini. Ibu pilih Oji. Ya, silakan Oji untuk memimpin doa kita hari ini. Ya, manajemen. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Sudah, Bu. Amin. Terima kasih kepada Oji yang telah memimpin doa pada hari ini. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar dan pelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Nah, sekarang Ibu ingin mengecek kehadiran kalian dulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Apakah kalian tahu ada temannya yang tidak masuk? Lengkap semua, Bu. Alhamdulillah. Bu. Hari ini hadir semua ya. Ibu ingin cek dulu apakah ada yang tidak open kamera hari ini. Ibu minta kalian semua open kamera ya. Karena walaupun kita tidak bertemu, tapi kita bisa bertatap langsung melalui handphone seperti ini. Semuanya open kamera. Ainul Yuda open kamera. Ada, Bu. Sudah Aman. open. Ya, aman. Nah, jadi Ibu senang sekali melihat kalian semua dalam keadaan sehat dan bisa hadir pada hari ini. Dan bisa mengikuti pelajaran yang Ibu jelaskan pada hari ini. Sebelumnya, kalian ada yang punya hewan di rumah, hewan peliharaan? Ada, Bu. Ada, Bu. Nah, ada yang tahu ini hewan apa? Kucing. Kucing, Bu. Nah, Kucing. kucing. Ada yang tahu cara perkembangbiakan kucing seperti apa? Melahirkan, Bu. Melahirkan. Bu. Nah, kalian ada yang punya kucing juga tidak di rumah? Anak, Bu. Ini kucingnya lakian. Jadi dia tidak bisa melahirkan. Nah, ada yang punya kucing nggak di rumah? Yang mungkin yang kucingnya betina yang bisa melahirkan? Ada, Bu. Oji, Bu. Nah, itu seperti yang dipegang Dedi itu kucingnya banyak, bisa melahirkan. Tapi itu sepertinya kucing anak ya. Jadi, masih halus, Bu. Masih muda. Nah, jadi kucing termasuk hewan yang melahirkan. Di sini ada yang punya ayam? Bu. Ada, Bu. Nah, ayam, apakah ayam juga melahirkan atau tidak? Tidak, ayam. Nah, ayam bertelur. Jadi hari ini kita akan membahas cara perkembangbiakan hewan-hewan tersebut. Ada yang melahirkan, bertelur, atau ada bahkan yang memiliki keduanya. Jadi kalian simak pelajaran hari ini, yaitu tentang cara perkembangbiakan hewan secara generatif. Di hari ini kita akan belajar tentang cara pelestarian hewan dan bagaimana cara kita menjaga hewan agar tidak punah. Sebelumnya kalian sudah tahu kan hewan-hewan yang sudah mengalami kepunahan, yang sudah tidak ada lagi kita lihat pada saat ini. Ada yang tahu nggak itu hewan apa? Contohnya. Mamut, Bu. Hewan mamut. Komodo, Bu. Komodo, iya benar sekali. Mamut, komodo. Apalagi ada yang tahu? Komodo masih ada, Bu. Bukan burung. Badak bercula Komodo satu, Bu. yang dilindungi. Ya, pintar. Mamut sudah punah. Nah, yang sudah punah satu lagi ada yang tahu? Dinosaurus, Bu. Nah, pintar. Jadi, Nah, itu, Bu. dinosaurus, mamut itu sudah tidak ada lagi dan
sudah punah, sedangkan komodo itu termasuk hewan yang hampir punah. Makanya itu dijaga kelestariannya. Di mana dijaga kelestariannya? Ada yang tahu? Taman, Ada. Bu. Nah, contohnya ada di Pulau Komodo. Nah, jadi di Pulau Komodo tersebut, di situ komodo dilestarikan agar dijaga dan tidak punah. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang keberagaman hewan yang ada di lingkungan kita. Coba kalian sebutkan hewan apa saja yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian. Kucing. Ada kucing, Kucing. Bu. Ada burung. Ayam, Bu. Ayam, Anjing, anjing, Bu. masih banyak. Bebek, Bu. Nah, bebek. Masih banyak hewan yang ada di lingkungan kalian. Nah, selain itu, kayak seperti ayam, itu kan masih banyak di lingkungan kalian yang terdapat di lingkungan tersebut memiliki perbedaan dalam perkembangbiak, seperti kucing dengan ayam atau bebek dengan kucing. Apakah memiliki perbedaan? Ya, Bu. Nah, jadi tentu saja mereka memiliki perbedaan dalam melahirkannya. Seperti contoh, kucing kan melahirkan, sedangkan ayam, Telur. Telur. nah, ayam bertelur. Jadi ayam, bebek itu termasuk hewan yang bertelur, sedangkan kucing dan anjing hewan yang melahirkan. Nah, sebelumnya sudah tahu itu apa opopipipar, pipipar, dan seperti opipar. Sudah tahu belum apa itu? Belum, Bu, belum. Jadi di sini Bu akan Belum. menjelaskan sedikit tentang materi ini. Ibu minta perhatikan dengan baik. Nanti di sesi akhir Ibu ingin tanya jawab sama kalian. Nah, jadi perkembangbiakan itu terbagi menjadi ada 3, yaitu opipar, pipipar, dan opopipipar. Opipar itu termasuk hewan unggas atau reptil seperti ayam, bebek. Nah, itu bertelur, dinamakan opipar. Sedangkan pipipar itu melahirkan hewan yang contohnya seperti kucing, anjing, itu termasuk pipipar. Nah, sedangkan opopipipar itu yang bisa melahirkan dan bertelur, yang memiliki 2 perkembangbiakan. Nah, selanjutnya Ibu minta ada yang bisa mengulang 3 perkembangbiakan tadi, ada yang bisa, dan berikan contohnya juga masing-masing 2 hewan. Ada yang bisa, Ibu tunjuk aja satu-satu lah. Ibu minta Eis contoh, sebutkan apa itu opipar dan apa contohnya. Tidak tahu, Bu. Ada yang bisa bantu Eis? Opipar? Ibu minta Taufik bantu Eis apa itu opipar dan berikan contohnya. Opipar itu hewan yang bertelur, Bu. Contohnya ayam dan bebek. Nah, pintar. Beri tepuk tangan pada Taufik. Hore. Nah, contohnya lagi Ibu minta pipipar Oji. Pipipar adalah, dan berikan contohnya. Pipipar adalah hewan yang beranak, Bu. Contohnya? Contohnya kuda, Bu. Ya, bagus Oji. Terima kasih. Terus opopipipar, ada yang tahu dan ada yang pernah melihat? Opopipipar. Opopipipar tuh keduanya, Bu. Bertelur dan beranak, Bu. Nah, betul sekali Halis. Nah, jadi contohnya hewan yang mengalami opopipipar tuh mengalami kombinasi dari 2 tadi. Ketika terjadi pembuahan, maka akan terjadi juga di dalam tubuh induknya yang hewan tersebut. Sudah ada pernah melihat hewan yang mengalami opopipipar atau contohnya ada yang tahu? Kuda laut, Bu. Kuda laut, Bu. Kuda laut. Nah, betul, kuda laut. Kuda laut. Ada ikan hiu,
dan iguana. Sudah pernah melihat secara langsung? Belum, Bu. Nah, Ibu ingin kalian lihat dengan seksama cara perkembangbiakan hewan-hewan ini ya yang Ibu jelaskan pada video selanjutnya. Perkembangbiakan hewan secara generatif terbagi menjadi 3. Apakah teman-teman sudah tahu ketiga cara tersebut? Wah, hebat! Ternyata teman-teman sudah ada yang mengetahuinya. Coba sebutkan apa saja? Benar! Vivipar. Kemudian ada ovipar dan ovipipar. Vivipar. Vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Ciri-cirinya adalah Jadi dari hewan memiliki kelenjar susu, anaknya, dan termasuk hewan mamalia. anaknya, Memiliki daun telinga, ini ciri-ciri induk kucing. melahirkan dan menyusui anaknya. Contoh dari hewan vivipar adalah Contohnya ada sapi, sapi, kambing, singa, singa, dan kelinci. Ovipar. Ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Ciri-ciri hewan ovipar adalah tidak memiliki kelenjar susu, tidak menyusui anaknya, bukan termasuk hewan mamalia, tidak memiliki daun telinga, dan embrio berkembang dan tumbuh di dalam telur. bedakan dengan yang pipipar tadi. Kalau pipipar itu memiliki kelenjar susu dan menyusui anaknya, tentu saja karena dia melahirkan. Sedangkan bertelur ini dia tidak memiliki kelenjar susu dan tidak menyusui anaknya. Jadi itu perbedaannya. Seperti kita lihat hewan pipipar itu memiliki daun telinga. Contohnya seperti kayak kucing, kelinci. Itu kan hewan yang pipipar atau dengan cara melahirkan. Makanya ciri-cirinya berbeda dengan hewan ovipar. Sedangkan hewan ovipar seperti yang kalian lihat ini tidak memiliki kelenjar susu, tidak memiliki daun telinga. Contohnya seperti Contoh hewan ovipar adalah ayam, burung merpati. Nah, apakah ayam dan burung memiliki telinga seperti hewan pipipar? Tidak kan? Nah, jadi itu termasuk Tidak. berarti ciri-cirinya. Dan penyu. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai hewan ovovivipar. Ovovivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Pada hewan ovovivipar, embrio tumbuh dan berkembang di dalam telur yang berada di dalam tubuh induknya. Embrio mendapatkan makanan dari telur, bukan dari tubuh induknya. Telur akan menetas dan individu baru akan keluar dari tubuh induknya. Seperti yang dijelaskan, embrio tumbuh dan berkembang di dalam telur yang berada di dalam tubuh induknya. Jadi di dalam tubuh ovovivipar itu ada telur juga, tapi telur tersebut akan menetas dan individu baru akan keluar dari tubuh induknya. Jadi kayak telur, cuma telurnya menetas dalam tubuh beranak. Contoh hewan ovovivipar: ikan hiu, kuda laut, Seperti disebutkan oleh Halis tadi. bunglon, pembahasan perkembangbiakan hewan secara generatif telah selesai kita bahas. Nah, dari video tersebut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ibu perhatikan dari tadi, ini sepertinya Oji dengan Tina ada sesuatu nih. Kalian
mendengar penjelasan dari video tadi. Sudah paham belum? Paham, Bu. Insya Allah. Paham. Nah, bisa mengulang tidak Mana ada? apa aja yang ada di video tadi yang dijelaskan dari video tersebut? Insya Allah, Bu. Oh, Tanya. Ji Bapak Andar aja. Bu. Tanya aja. Tahu. Nah, Kalau main lain kali, ML aja tuh. Ainul lain membawa kali kalau Ibu jelaskan, kalau ada penjelasan, perhatikan dengan baik ya. Jangan kalian asik sendiri, nanti ujung-ujungnya tidak paham. Ibu. Ya. Ibu. Nah, ada yang ingin ditanyakan tentang materi ini? Ulun, Bu, bertakun, Bu, bertanya. Ya, silakan Halis. Nah, tadi kan Bu, tentang materinya berkembang biak. Jadi ulun aku takun, mengapa ada hewan yang bisa punah, padahal mereka dapat berkembang biak, Bu? Iya, pertanyaan yang sangat bagus, Halis. Jadi, Ibu akan menjawab pertanyaan Halis dulu. Kepunahan itu bisa diakibatkan oleh 3 hal, yaitu siklus alam, kepunahan massal karena kerusakan lingkungan yang ada, dan akibat dari ulah manusia. Misalnya, hewan seperti harimau putih. Harimau putih mengalami kepunahan karena kulitnya yang diambil dan diburu oleh manusia untuk dijadikan misalnya tas atau baju. Nah, itu diambil oleh manusia sehingga dimanfaatkan keuntungannya. Sedangkan seperti dinosaurus itu mengalami kepunahan karena kerusakan lingkungan seperti misalnya ada yang bilang karena ada meteor atau apapun. Pokoknya dinosaurus itu punah karena kerusakan lingkungan yang ada. Jadi ada yang ingin menambahkan jawaban saya mungkin? Saya, Bu. Nah, silakan Denny tambahkan. Nah, jadi alam itu menjadi habitat ya bagi setiap satwa yang ada di muka bumi ini. Nah, di alam itulah hidup berbagai jenis satwa yang baik. Ya. Ada yang dilindungi, ada pun yang tidak. Nah, jika terjadi kerusakan alam, maka satwa ini akan kehilangan habitatnya, terutama satwa yang hidup di hutan. Nah, ketika bahan makanannya sudah tidak ada lagi di hutan tersebut, maka banyak satwa-satwa atau hewan langka yang akan kehilangan makanannya. Hingga setiap makhluk yang membutuhkan makanan tidak bisa bertahan hidup. Nah, namun, jika makanan tersebut tidak tercukupi dengan baik, maka satwa tersebut akan menjadi lemah dan bisa menjadi punah. Nah, kepunahan satwa diperparah dengan kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia seperti kemarin yang ada di Riau, Bu. Udah, Bu. Halis, apakah bisa dipahami jawaban dari Ibu dan tambahan dari Denny? Iya, sudah bisa, Bu. Sudah jelas. Jadi ada banyak sekali cara agar membantu hewan tidak mengalami kepunahan. Kalian tentu saja tidak mau kan banyak hewan yang punah karena kita memiliki berbagai macam flora dan fauna yang beragam. Jadi harus dijaga agar tidak sampai punah. Nah, contohnya seperti menjaga ekosistem tempat hidup hewan, tidak sampah sembarangan, menjaga ekosistem alam. Nah, contohnya seperti kalian tidak sembarangan itu juga mendukung agar hewan tidak mengalami kepunahan. Contohnya seperti penyu. Misal kalian berjalan-jalan ke pantai, terus kalian buang sampah sembarangan seperti sedotan, plastik. Nah, lalu sampah tersebut akan menggenang ke laut. Otomatis hewan-hewan di laut kan terganggu dengan sampah-sampah kalian. Ada yang mungkin nanti mati tersedak sedotan. Nah, seperti itu. Jadi kita harus menjaga dengan cara kecil saja, tidak membuang sampah sembarangan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Nah, sekarang Ibu minta kalian mengerjakan tugas secara berkelompok dan kelompoknya akan Ibu bagi. Kelompok 1 ini ada Eis, Halis, Yuda. Kelompok 2, Tina, Oji, Fadel. Dan kelompok 3 ada Jaya, Denny, dan Taufik. Nah, semuanya sudah dapat kelompok atau ada yang belum Ibu sebutkan? Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Jadi semuanya sudah dapat kelompoknya masing-masing. Nah,
tugasnya kalian harus mengerjakan secara berkelompok dan jangan sendiri-sendiri, harus berkelompok ya. Tugasnya adalah mengamati hewan sekitar kalian, contohnya seperti Ibu bagi, kelompok 1 ini ada pipipar, kelompok 2 opipar, kelompok 3 opopipipar. Nah, jadi kalian hewan yang pipar dari kelompok 1, kelompok opopipar, kelompok 3 hewan opopipipar. Nah, seperti itu. Jadi kalian harus memberikan contohnya hewan apa, ciri-cirinya, dan bagus lagi kalau kalian menambah cara melestarikannya atau agar tidak punah. Bisa dipahami tugasnya atau ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan dulu? Kelompok 1, 2, 3. Ada, Bu. Kelompok 3 tuh Jaya, Bu. Kelompok 3, ya Jaya, silahkan bertanya. Tadi kelompok 3 tuh dapat opo pipipar gak, Bu? Ini opo pipipar. Nah, itu munnya di lingkungan sekitar rumah ulun tuh ada buai yang opo pipipar. Misalkan dari internet atau dari buku mah anunya ngambilnya kayak apa, Bu? Boleh lah. Nah, iya boleh. Jadi Ibu akan menjawab pertanyaan Jaya untuk perwakilan juga kelompok 3. Bisa misalnya tidak ada di lingkungan kalian sekitar, itu boleh cari di buku, di internet, atau dimanapun sumbernya bisa. Jadi terserah kalian mau lewat apa. Jadi di situ nanti ada contohnya dan ciri-cirinya juga. Seperti itu. Jadi boleh bisa menggunakan internet atau buku. Nah, misalnya kalian ada yang ingin ditanyakan lagi, bisa langsung tanyakan kepada Ibu. Nanti Ibu akan bantu pengerjaan tugas kalian. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, semuanya bisa memahami. Bisa dipahami kan tugasnya? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Jadi nanti tanyakan sesuai dengan kelompoknya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan langsung kepada Ibu. Nanti Ibu akan bantu. Selanjutnya, karena waktunya ingin habis, Ibu ingin menanyakan dulu nih. Di sini ada yang pernah ke kebun binatang atau tidak? Pernah, Bu. Pernah. Ada yang belum pernah? Belum, Bu. Nah, nanti kita akan berkunjung ke kebun binatang sambil belajar. Jadi kita bisa melihat secara langsung hewan-hewan yang ada di kebun binatang. Hore! Nah, kebun binatang termasuk salah satu program pemerintah untuk melestarikan hewan agar tidak punah. Makanya di kebun binatang hewan-hewan dijaga secara ketat dan dipelihara agar mengurangi potensi kepunahan. Nah, selanjutnya Ibu ingin mengakhiri pelajaran hari ini. Mari kita mengingat kembali hal-hal yang apa telah kita pelajari hari ini. Hari ini kita telah belajar apa, anak-anak? Perkembangbiakan Tentang? Hewan. Perkembangbiakan, Bu. Perkembangbiakan hewan, Bu. Dan cara menjaga hewan agar tidak punah. Nah, Ya, Bu. tidak ada yang ditanyakan lagi atau ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Ya, Bu. Berarti kalian sudah mengerti tentang pelajaran kita untuk hari ini. Sebelum Ibu menutup pelajaran, Ibu berpesan tolong ingat pelajaran hari ini dan jangan sampai lupa belajar. Jadi kalian harus mengulang di rumah. Silahkan rapikan kembali alat tulis kalian hari ini dan istirahat. Jangan lupa makan. Dan jangan lupa juga selalu terapkan protokol kesehatan untuk selalu mencuci tangan dimanapun kalian berada. Nah, karena pelajaran kita hari ini sudah selesai, Ibu minta salah satu memimpin doa untuk mengakhiri pelajaran. Karena kita memulai dengan berdoa dan kita harus mengakhiri dengan berdoa juga. Ibu tunjuk Fadel. Silakan pimpin doa untuk pulang hari ini. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita menutup pada pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dulu agama kita masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri insan lafil husri innal lazina
ladzina amanu amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Shadaqallahul azim. Amin, amin, amin. Azim. Terima kasih kepada Padel yang telah bikin doa untuk pulang hari ini. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.